Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faqalallahu bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma antum karisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ulaika alaihim sholawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sadaqallahul azim. Jamaah katijing ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Langkung rumiyin sumangga kula dherekaken ngunjukaken raos puja dalasan puji syukur tentu wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Awit saking keparengipun kula lan jenengan sami saged thalabul ilmi wonten balai pimpinan cabang Muhammadiyah masaran niki kanthi sehat wal afiyah. Amin amin. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Maka dari itu kita pantas bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala saketindak wonten bala kanthi sehat wal afiyah. Mugi-mugi panjenengan sedaya dipun paringi panjang yuswa kanthi kawontenan sehat wal afiyah lan ugi dipun paringi rezeki ingkang kathah barokah sebagian kangge ibadah wonten Mekah al Mukarramah dipun gampolaken nggih menika tindak baitullah. Allahumma semangat ibu-ibu, aminnya semangat. Jamaah katijang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, injing menika kula jadwal ngisi iftitah kalau ini dipun bel kalih pemuda Muhammadiyah supados kula ngisi iftitah ing injing menika. Awit saking menika
Judul ingkang kula aturaken injil menika tip utawi cara untuk meningkatkan saha memperkuat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara meningkatkan dan memperkuat iman kepada Allah Subhanahu wa taala nggih menika iman merupakan bagian yang sangat utama dalam kehidupan bagi umat Islam. Karena dengan imanlah orang bisa mendapatkan derajat. Dengan iman kita ikhlas melakukan perintah-perintahipun Allah. Dengan iman kita ikhlas dan sabar menerima cobaan-cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tiang iman sering dicobi napa mboten? Sering. Wala nabluwanakum bisai'i minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wasamarat wa basiris sabiri. Kadang-kadang dikira niku tiyang iman boten dicobi kekurangan. Banyak orang beriman yang diuji kurang duit. Orang di duit awake dhewe malah diutangi duit tur akeh jagongan gitu, akeh sumbangan. Lah alhamdulillah pagi ini nanti ada sumbangan, tapi dari Jatirejo alhamdulillah nanti ada yang nggih menika mewakafkan tanahnya lagi untuk Pondok Putri Darul Hikmah. Alhamdulillah. Mengke kurang 5 menit kula mangkode Mas, sok-sok kebablasan. Maka dari itu alhamdulillah BCM Masaran luar biasa. Kula umutaken tanggal 8 jam 09.00 nanti BCM Muhammadiyah nggih menika Masaran cabang Masaran badhe raker tentawang mau 2 hari. Mila majelis dan lembaga kedah dugi sedaya karena untuk meningkatkan amal usaha Muhammadiyah supaya lebih baik dan lebih maju. Maka dari itu semua harus menyempatkan nanti tanggal 8 agar pendirian kita tetap kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya meningkatkan iman dan takwa kita. Berikut tip atau kiat-kiat untuk memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingkang angka 10, kita sebagai orang beriman harus akrab dengan Al-Quran. Kita harus selalu dadosaken sabar dan sholat sebagai penolongnya.
Maka dari itu wasta'inu bisobri wasolah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin. Maka dari itu kita harus selalu akrab dengan Al-Quran, dan kita harus selalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sabar dan sholat, supaya kita meningkat iman dan takwa kita. Maka dari itu Al-Quran merupakan petunjuk utama untuk memperoleh keteguhan iman kita, dan merupakan penghubung yang amat kokoh nggih menika antara hamba Allah kepada nggih menika Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena barang siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran, niscaya Allah akan memelihara dan menunjukinya ke jalan yang benar. Itu yang pertama. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di Quran 10 Yunus ayat 57 bahwa Al-Quran adalah penyembuh penyakit. Ya ayyuhalladzina qad ja'akum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Hei manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran itu sebagai rahmat dan petunjuk untuk kita sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita yang mendapatkan rahmat dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu dipermudah untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Yang dulu tidak akrab dengan Al-Quran, setelah mendapat rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dia menjadi akrab dengan Al-Quran. Pagi dan petang selalu membaca, menghafal, mempelajari dan mengajarkan. Maka dari itu kita yang mendapat rahmat, ampunan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mane ora iso maca Al-Quran dadi iso maos Al-Quran. Mane ora ngerti tajwid karena tolabul ilmu di balai ini bisa tahu tajwid. Maka dari itu ulaika alaihim sholawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun.
mereka itu yang mendapat rahmat, ampunan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala itu sangat-sangat dimudahkan oleh Allah untuk mengimani dan untuk akrab dengan Al-Quran. Pedoman hidup juga dari Al-Quran. Maka dari itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran juga sebagai petunjuk. Maka dari itu di Quran surat Al-Isra ayat 9, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yabashirul mu'minin alladzina ya'maluna sholihati anallahum ajran kabira. Maka dari itu sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Maka dari itu di situ banyak rahmat, banyak petunjuk, yaitu petunjuk untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Maka dari itu mempelajari dan mengajarkan Al-Quran itu juga karena mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Oh ya, oke. Gitu. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Hadis riwayat Bukhari. Dan selanjutkan mudah-mudahan kita selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari Al-Quran. Allahumma yasir wa la tu'asir. Mudah-mudahan kita semua bisa mendekatkan diri berpedoman dengan Al-Quranul Karim, yang selanjutnya berusaha menjadi manusia teladan dan seterusnya menjauhi perbuatan maksiat, yang selanjutnya bergaul dengan orang-orang soleh, yang terakhir santun bertutur kata dan menjaga perbuatan. Walladzina hum lil lagwi mu'ridun, orang yang selalu menjaga atau menjauhi perbuatan dan perkataan sing boten wonten ginanipun. Mekaten kula sampun dipun kode bahwa kita harus alhamdulillahirabbil alamin karena mau menerima zakat dari Bapak Mawar ya, dari Jatirejo. Maka dari itu kami cukupkan sekian dulu, nanti bisa kita lanjutkan lain kali. Mekaten wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.